Halo Sobat Yes, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komunitas Indo Bisa. Anak muda Indonesia pasti bisa. Nah, ini saya kedatangan tamu yang spesial dari Medan. Foto siapa orangnya? Selain satu ini. Halo Sobat Yes, ini dia orang yang saya janjikan. Beliau adalah public speaker yang hebat dan pengusaha yang luar biasa dari Medan. Namanya Pak Torino. Halo. Apa kabar Pak Tori? Hebat luar Hebat biasa. luar biasa, yes. Jadi kita mau sharing dan ngulik-ngulik nih sama Pak Tori. Beliau adalah public speaker dan saya mau tahu untuk jadi public speaker yang hebat, apakah Pak Tori waktu kecil udah bisa ngomong yang hebat atau gimana? Boleh sharing Pak Tori? Kalau ditanyakan dari kecil apakah saya sudah pinter ngomong gitu ya. Tapi kalau ngomong pasti bisa ya, pasti bisa karena semua orang pasti bisa ngomong. Tapi kalau pinter saya belum. Bahkan saya tipikal orang yang tidak bisa berbicara dan saya tipikal orangnya itu pemalu. Pemalu dan saya tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Yes. Tetapi itu menjadi dasar bagi saya untuk bisa belajar, untuk mau belajar. Yeah. Untuk belajar bagaimana saya bisa berinteraksi dengan orang lain. Yang pastinya melalui yang namanya komunikasi ya. Komunikasi, dan komunikasi itu adalah seni berbicara. Itu dasar saya itu, sehingga saya mau mempelajari, belajar terus untuk bisa berbicara dengan orang lain. Itu dulu aja. Nah, baru tahap berikutnya bagaimana kita bisa menjadi expertise dalam bidang tersebut. Pastinya jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Dan untuk berbicara itu sendiri, itu kita bisa banyak mengambil bahan, banyak mengambil materi. Baik dari apa yang kita baca. Ada satu hal ya, telling story yang terkuat itu sebenarnya adalah pengalaman kita pribadi. Nah, apabila kita bisa mengemas sebuah pengalaman pribadi, kita sampaikan kepada orang lain, itu akan menjadi sebuah telling story yang sangat luar biasa. Dan satu lagi, yang namanya berbicara itu sebenarnya bukan sebatas berbicara ya. Yang menarik. Bukan sebatas berbicara. Tapi berbicara itu adalah sebuah kekuatan. Ya, sebuah kekuatan yang bisa kita gunakan untuk mempengaruhi orang lain. Merubah orang lain, mengarahkan orang lain. Jadi bukan hanya sebatas berbicara memerintah, itu tidak seperti itu. Atau sebatas komunikasi tidak seperti itu. Itu tingkatannya ya Pak ya? Iya, benar sekali. Jadi untuk merubah seseorang itu bisa dilakukan dengan cara berbicara. Jadi bicaranya ada seninya Pak Tori? Benar sekali. Dan ada tingkatannya gitu ya? Bisa mengubah orang, bisa mempengaruhi orang. Ternyata itu seninya luar biasa gitu ya, seperti seni lukis gitu ya. Benar. Tapi ini kita bicara. Dan Pak Tori sendiri awalnya tahu dari mana kalau Pak Tori ini punya bakat untuk berbicara? Sebenarnya bukan tahu dari mana ya. Tetapi keinginan saya untuk bisa menyampaikan segala sesuatu itu. Saya tipikal orang yang pengen mengajak orang lain ya. Untuk bisa merubah orang lain. Untuk bisa membuat orang lain itu lebih baik. Karena sebenarnya spesialisasi saya kan adalah motivator. Karena saya juga selain saya memang berlatih secara otodidak, saya juga melakukan training ya, melakukan training dan saya belajar secara formal untuk bisa menjadi seorang speaker. Nah, seperti itu. Nah, awalnya saya pertama sekali itu pengen menyampaikannya hal-hal yang informatif duluan. Nah, setelah saya menyampaikan hal informatif, saya lebih naik ke atas lagi. Saya pengen bagaimana menjadikan orang itu lebih baik. Nah, dari situ saya belajar lagi. Sebenarnya yang namanya seorang speaker itu juga tidak pernah berhenti belajar. Dan seorang speaker memang harus bisa up to date atas informasi-informasi atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita maupun di dunia. Dan itu semua harus bisa kita kemas bagaimana untuk menjadikan orang lebih baik. Luar biasa Pak Tori. Jadi sebenarnya bukan sebuah bakat ya Pak Tori, bisa dipelajari. Bisa. Seni berbicara ini bisa dipelajari. Bisa. Jadi semua orang pun bisa menjadi Pak Tori gitu ya? Bisa. Asal mau gitu ya? Iya. Lalu Pak Tori ini kalau boleh tahu bisnisnya apa? Apa membuat seminar tentang public speaker atau bisnis yang lain sehingga Pak Tori bisa ada sampai sekarang, bisa jadi motivator yang hebat, bisa jadi public speaker yang hebat. Apakah ada pengalaman bisnis sebelumnya sehingga Pak Tori punya pengalaman untuk berbagi dengan yang lain? Sekitar di tahun 2008 kurang lebih. 2008 itu saya ada bisnis sejenis kontraktor ya. Saya mengerjakan pekerjaan-kerjaan orang yang
diberikan kontraknya itu kepada saya untuk mengerjakan, dan salah satunya itu saya dapatkan dari PT Tolan 3. Saat itu kontraktornya adalah PT WK, dan itu diberikan kepada saya. Nah, di situ saya kerjakan sampai akhirnya selesai finishing, tetapi transferan dari WK-nya itu nggak masuk ke saya. Lalu? Nah, yang pastinya saya di situ sangat down ya, dan bisnis saya hancur. Kenapa? Karena saya mengerjakan bisnis itu bukan dengan dana saya pribadi saja, tetapi saya sampai melakukan pinjaman ke bank. Ya, melakukan pinjaman ke bank. Yang pastinya setelah kejadian itu saya terlilit hutang dan bangkrut. Tapi bagaimana saya bisa menyikapi itu? Karena saya berpikir seperti ini. Apabila saya tetap terus bertahan dengan kondisi keterpurukan seperti ini, yang pasti masalah itu tidak akan selesai dan saya makin hancur. Berasal dari kesadaran itu saya coba mencari jalan. Makanya saya rintis usaha-usaha yang lain, termasuk yang sekarang ada bisnis sembako, kemudian ada jasa keuangan, bahkan saya juga punya CV yang namanya CV Sawit Perkasa, itu bergerak di bidang kelapa sawit. Nah, jadi dari sana saya bisa menyelesaikan hutang-hutang itu. Jadi intinya adalah bagaimana Anda bersedia bangkit dari keterpurukan. Ya, nah itu. Nah, setelah saya bangkit, saya jadi pengen lebih berbagi ke orang lain bahwa sebuah keterpurukan, sebuah kehancuran itu tidak selamanya akan seperti itu apabila kita mengambil sebuah keputusan untuk bangkit. Saat Anda terpuruk, jangan fokus pada keterpurukannya, tapi bagaimana kita menemukan solusi untuk bisa bangkit dari itu. Saat Anda bangkit, Anda akan menjadi orang lebih kuat. Itu sebuah pastian. Jadi ada hubungan Pak Tori tadi yang tentang Pak Tori pernah bangkrut, pernah jatuh, lalu akhirnya jadi public speaker, supaya untuk motivasi orang lain. Iya, benar. Supaya Pak Tori bisa membantu orang lain keluar dari keterpurukannya. Iya. Itu poin yang sangat penting, luar biasa banget. Dan kita mau belajar lagi nih dari Pak Tori nih. Apakah kalau mau jadi public speaker yang hebat, itu harus jadi pengusaha dulu Pak Tori? Pengusaha sukses selalu diceritakan ke orang-orang kesuksesannya. Itu kan orang-orang pikirnya lebih afdol gitu Pak Tori ya, karena bisa motivasi orang berarti Anda bisa punya usaha dong, punya suatu keberhasilan, prestasi gitu. Atau kita bisa mulai dulu baru prestasinya menyusul itu Pak. Kalau ini bisa kita kembalikan kepada orang-orang personal masing-masing ya. Tetapi kalau saya pribadi, kita memang harus ada satu bagian yang kita kerjakan dulu agar bisa kita berbicara dan kita bagi kepada orang lain. Betul. Karena personal telling story seperti tadi saya ceritakan itu menjadi sebuah cerita yang sangat eksklusif ya, karena kita sudah mengalaminya sendiri dan kita sudah bisa berbagi dengan orang lain. Tetapi saya kembalikan kepada masing-masing orang ya, apakah dia ingin memotivasi orang dengan sebuah cerita dari orang lain? Itu juga bisa, atau Anda akan menceritakan dari pengalaman pribadi. Terakhir Pak Tori, kasih motivasi dong untuk anak-anak muda yang mau mulai menjadi speaker, public speaker yang baik. Mereka ingin bisa membantu banyak orang dengan seni berbicara yang mereka. Kasih motivasi Pak Tori. Sebuah tujuan yang besar itu pasti diawali dari langkah pertama dulu. Anda harus berani memulai, karena apabila Anda tidak pernah memulainya, Anda tidak akan pernah sampai di tujuan. Yes. Oke, thank you Pak Tori waktunya, dan kita nanti kan ngobrol-ngobrol lagi Pak Tori ya. Siap. Kalau ada informasi lagi, edukasi yang baru, kita bisa bikin video lagi nih. Oke. Kalau teman-teman suka video ini, Anda bisa share ke teman-teman Anda, berikan komen yang positif, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.